Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan selalu dan berada di rumah saja. Prakarya kelas 8 SMP aspek kerajinan. Kali ini bab 1 pertemuan yang kedua akan membahas materi tentang kategori produk kerajinan dan fungsi bahan lunak alami maupun buatan. Sebelumnya kita review pembelajaran prakarya bab 1 pertemuan 1 yang saya sampaikan kemarin. Materi yang sudah kita bahas: 1. Tentang pengertian produk kerajinan, yang kedua pengertian bahan kerajinan lunak alami dan buatan, yang ketiga tentang prinsip kerajinan, dan yang keempat karakteristik bahan lunak alami dan buatan. Di sini kita tampilkan kembali gambar-gambar bahan dari bahan lunak alami dan ini bahan lunak buatan. Mari kita simak video pembelajaran prakarya aspek kerajinan bab 1 pertemuan yang kedua. Kompetensi dasar 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak, diantaranya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. 4.1 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini: setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan kategori produk kerajinan bahan lunak dengan benar. Yang kedua, menjelaskan fungsi kerajinan bahan lunak secara inovatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis fungsi produk kerajinan bahan lunak secara mandiri. Kategori produk kerajinan. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Kemudian yang keempat, kategori merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Selanjutnya, kategori produk kerajinan yang kelima: dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Kategori yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Pengrajin bahan lunak alam, meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya tinggi, lebih praktis dan ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka menghasilkan produk baru yang dapat
meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Selanjutnya, fungsi kerajinan bahan lunak alami. Fungsi produk kerajinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Untuk kerajinan bahan lunak alami, A. Karya kerajinan gerabah atau keramik sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, kerajinan digunakan untuk keperluan praktis, di antaranya tempat makanan, sayuran, buah-buahan, kemasan, minuman, pelengkap upacara, aksesoris, busana, dan lain-lain. Sebagai benda pakai, produk karya kerajinan harus memiliki nilai ekonomis dan estetis agar pemakai merasa nyaman dan senang. Fungsi kerajinan bahan lunak alami. B. Karya kerajinan gerabah atau keramik sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis kerajinan ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Syarat kerajinan sebagai benda hias harus memiliki estetika atau keindahan. Ini sebagai benda pajangan, hiasan, ya. Kemudian dari bahan keramik. Ini saya tunjukkan dari bahan alami, ya, dari sayur-sayuran, bunga mawar, dibuat dari tomat, kemudian berbagai macam bentuk buah untuk hiasan, ya, nasi tumpeng, ya, atau garnish alami. Untuk selanjutnya, fungsi kerajinan bahan lunak buatan. Fungsi produk kerajinan dapat dibedakan menjadi dua dalam bahan lunak buatan, sama dengan yang alami tadi, yaitu sebagai benda pakai dan benda hias. 1. Karya kerajinan sebagai benda pakai. Benda atau barang dari bahan lunak yang memiliki fungsi pakai biasanya digunakan sebagai alat, wadah, aksesoris, ataupun pelengkap busana. Sebagai benda pakai, tentu tujuan pembuatannya lebih mengutamakan fungsinya, sementara untuk keindahan atau estetik hanya sebagai pendukung. Produk kerajinan sebagai benda fungsional harus memiliki kriteria aman dan nyaman digunakan. Fungsi pakai dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu A. Fungsi pakai utama, yaitu produk itu sebagai produk yang dominan untuk dipakai. Yang B. Fungsi membantu, yaitu bahan lunak buatan sebagai pendukung material lain untuk produk tertentu. Contohnya ini lilin, ya. Sebagai produk utama adalah lilinnya. Kemudian produk pembantu contohnya adalah gelasnya ini, ya. Fungsi kerajinan bahan lunak buatan. 2. Karya kerajinan sebagai benda hias. Kerajinan bahan lunak sebagai benda hias dibuat untuk dipajang sebagai hiasan atau elemen estetis yang lebih mengutamakan aspek keindahan dibandingkan kegunaan. Contoh dari kerajinan bahan lunak buatan yang memiliki fungsi hias yaitu patung, lilin aroma, dan lain-lain. Ya, contoh ini saya tunjukkan gambar, ya, patung, kemudian ini gips, ya, untuk hiasan, gantungan kunci, ya, dari fiberglass, ya, cair, kalau didiamkan akan mengeras, ya. Kemudian ini sabun, ya,
dibentuk bunga dan boneka. Terakhir, tugas lembar kerja 1 ini merupakan gabungan dari tugas bab 1, pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua kali ini. Ya, saya jadikan 1 biar anak-anak tidak repot. Perhatikan, amati gambar ini 1 sampai nomor 7. Setelah itu identifikasi dan hasilnya dimasukkan ke tabel. Contoh nomor 1, gambar 1 adalah ya bahan lunak alami atau buatan. Ini adalah bahan alami. Kemudian fungsi kerajinan dari produk tersebut merupakan benda pakai atau hias adalah benda pakai. Fungsinya untuk gerabah menyimpan beras ya kalau zaman dahulu ya. Silakan dikerjakan sampai gambar 7 ini ya, dilengkapi. Setelah itu kalian kirim ke Pak Guru. Selamat mengerjakan, segera dikerjakan dan dikirim, jangan sampai tugas ini menumpuk. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat dan sehat. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan bab 1, pertemuan yang ketiga. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.